Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu kearifan lokal? Apakah kalian tahu juga bagaimana cara agar warisan budaya tetap lestari? Dan apakah kalian sudah tahu apa manfaat adanya warisan budaya di sekitar kalian? Nah, jika kalian belum tahu, kita akan membahas secara bersama-sama ketiga jawaban dari pertanyaan di pembahasan materi kali ini. Indonesia merupakan negara dengan berbagai suku bangsa yang mendiami kepulauan. Setiap masyarakat memiliki budaya yang berbeda-beda, serta kebiasaan masyarakat yang unik. Kebiasaan, perilaku, dan nilai-nilai baik yang diwariskan dari nenek moyang yang masih diterapkan di masyarakat dapat disebut dengan kearifan lokal. Jadi, kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari. Nah, kearifan lokal ini dapat berbentuk ritual atau upacara adat, kepercayaan, pengelolaan sumber daya alam, cara menanam, dan sebagainya. Selain itu, kearifan lokal juga bisa berupa hukum adat yang disepakati bersama oleh masyarakat tertentu. Sebelum kita mengenal warisan kebiasaan budaya di Indonesia, yuk kita mengenal dahulu apa saja kebiasaan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kita. Kita juga bisa saling bertanya dengan teman atau guru mengenai kebiasaan yang dilakukan di keluarganya secara turun-temurun. Sebagai contohnya, yang pertama, kebiasaan lingkungan keluarga yang dilakukan secara turun-temurun yaitu minum jamu kunyit asam setiap pagi hari. Tujuan kebiasaan ini adalah agar badan tetap sehat dan bugar. Kebiasaan yang kedua, ada kebiasaan berbicara bahasa Batak di rumah. Tujuannya agar bahasa daerah lestari. Selain itu, ada juga contoh lainnya. Kita yang tinggal di daerah Sumedang, Jawa Barat, biasanya menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa sehari-hari, dengan tujuan untuk melestarikan bahasa Sunda itu sendiri. Nah, dari penjelasan materi tadi, kita mendapatkan kosakata baru, yaitu kearifan yang artinya kebijaksanaan. Kemudian lokal yang artinya setempat, dan kearifan lokal yaitu nilai setempat yang bersifat bijaksana. Selanjutnya, ada beberapa cara agar warisan budaya tetap lestari. Yang pertama, kita berpartisipasi aktif mengikuti acara kebudayaan yang ada di masyarakat sekitar kita. Yang kedua, kita bisa menggunakan produk Indonesia. Contohnya, kita bisa menggunakan baju batik saat acara-acara tertentu. Yang ketiga, kita harus merasa bangga terhadap budaya sendiri. Warisan budaya bermanfaat untuk mengembangkan ilmu dan teknologi, pelestarian sumber daya sebagai petuah leluhur, serta bermakna moral dalam sosial masyarakat. Nah, sekarang mari kita baca tradisi dari masyarakat Bugis Baru. Marakabola adalah tradisi memindahkan rumah secara gotong royong pada masyarakat Bugis Baru di Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di tengah masyarakat Desa Lalabata, Kecamatan Tandeteri Lau, Kabupaten Baru. Nah, tradisi ini masih dilaksanakan sampai sekarang. Pemilik rumah dibantu oleh warga sekitar untuk memindahkan rumahnya dengan sukarela. Sekitar ratusan orang bahu-membahu mengangkat rumah. Tujuan memindahkan rumah ini adalah agar terhindar dari bencana dan mara bahaya. Ini budaya gotong royong yang masih hidup dan lestari di masyarakat Kabupaten Baru. Bambu-bambu diikat di masing-masing tiang rumah sebagai alat bantu untuk mengangkat rumah. Bambu tersebut dipanggul bersama-sama
agar mempermudah pemindahan rumah ini. Setelah memindahkan rumah, warga yang membantu akan menyantap makanan yang telah disiapkan oleh pemilik rumah. Hal ini dianggap sebagai imbalan dan ucapan terima kasih kepada seluruh warga yang rela meluangkan waktunya untuk membantu memindahkan rumah. Acara makan bersama ini merupakan bentuk ikatan silaturahmi yang erat di antara warga Kabupaten Baru. Selain itu, ada juga contoh kearifan lokal yang lainnya, yaitu produk khas masyarakat setempat yang digunakan sebagai hasil pertanian. Misalnya, nasi tumpeng dengan berbagai lauk pauk yang menjadi simbol ungkapan rasa syukur atas kebahagiaan. Yang kedua, ada hutan larangan adat Kanagarian Rumbia. Dalam masyarakat di Kecamatan Kampar, Provinsi Riau, kearifan lokal ini dibuat dengan tujuan untuk masyarakat sekitar bersama-sama melestarikan hutan di sana, di mana ada peraturan untuk tidak boleh menebang pohon di hutan tersebut, dan akan dikenakan denda seperti beras 100 kg atau berupa uang sebesar 6 juta rupiah jika melanggar. Yang ketiga, ada kearifan lokal di Papua. Terdapat kepercayaan Te Aroneweak Lako atau alam adalah aku. Gunung Erzberg dan Grasberg dipercaya sebagai kepala mama, tanah dianggap sebagai bagian dari hidup manusia, pemanfaatan sumber daya alam pun dilakukan secara hati-hati. Setelah kita mempelajari materi mengenai kearifan lokal dan warisan budaya di Indonesia, dapat kita simpulkan bahwa kearifan lokal adalah kebiasaan, perilaku, dan nilai-nilai baik yang diwariskan dari nenek moyang yang masih diterapkan di masyarakat sampai sekarang. Fungsi dan manfaat kearifan lokal adalah untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, pengembangan ilmu pengetahuan, sumber ilmu pengetahuan, mengembangkan sumber daya alam, memiliki aturan-aturan yang mengatur kehidupan masyarakat setempat. Nah, anak-anak, cukup sekian penyampaian materi pada pembelajaran hari ini. Kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.